Halo, jumpa lagi dengan gue Romi Fauzi di tutorial Unity. Di video ini, gue akan jelasin lanjut tentang bold. Nah, kemarin kita udah bikin cara biar player ini bisa gerak kiri ke kanan ya. Sekarang kita mau bikin cara biar dia bisa lompat. Oke, tanpa basi-basi lebih lanjut, kita mulai aja ya. Pertama, gue akan tambahin unit yang namanya input get button down misalnya. Nah, ini buat jamnya. Button name-nya apa? Gue pakai axis name ya, jam. Ini ada di project setting input. Bisa lihat. Ini dihubungkan sama tombol space. Oke, di sini dia outputnya boolean. Kalau kita klik si unitnya, kita bisa lihat nih di grab inspector ini. Gue full screen dulu ya. Kita bisa lihat di grab inspectornya bahwa input ini dia butuh flow sama nama buttonnya udah bisa diketik sini, atau kita bisa kasih string value dari sini. Nah, kemudian exitnya kita nyambungin flow plus ada result, hasil dari input ini boolean. Jadi kalau lagi dipencet, kalau get button down dipencet itu true kalau di frame pertama, tapi ya jadi cuma satu frame aja true-nya. Tapi kalau kita tahan pun frame berikutnya dia jadi false lagi. Jadi cocok buat button. Tapi kalau mau sesuatu yang nahan, itu kita pakai input get button aja, bukan get button down. Jadi ini buat yang sekali aja. Oke, sekarang kita sambungin dulu flow-nya dari get axis ini ke get input ini. Terus kita sambung lagi ke vektor. Nah, ini kita perlu bikin sebuah variabel untuk menentukan kecepatan lompatnya. Jadi gue akan bikin variabel baru, misalnya lompat, ya. Nah, ini gue jadiin float. Terus gue set misalnya 6 deh nilainya. Nah, ini gue akan keluarin. Jadi kita bisa pakai get variable ya. Nah, di sini gue mau tuker nilai y-nya vektor ini antara y-nya velocity sama lompat, tergantung input button ini nih. Jadi kita bisa pakai yang namanya, kalau nggak salah ada select ya, pakai select ini ya. Jadi dia, nah select ini, aduh ini kok jadi gede tiba-tiba ya. Nah, select ini pada dasarnya kalau kita pilih, dia akan pilih condition berdasarkan kondisi bool ini. Kalau true, dia akan pilih nilai yang ini. Kalau false, dia akan pilih nilai yang ini. Nah, sekarang kita mau bikin, kalau get button down-nya true, itu pakai nilai si lompat. Jadi lompat akan gue pasang ke true. Nah, tapi kalau lagi nggak lompat, lagi jatuh, lagi ininya nggak true ya, button down-nya, kita mau pakai nilai velocity y-nya yang sedang berlangsung. Jadi ini kita sambung ke sini. Mungkin susunannya kita rubah biar rapi. Nah, kemudian ini kita hapus. Sorry, ini hapus dulu dua-duanya. Gue sambung lagi ke sini. Nah, dari sini kita sambung ini ke y-nya. Oke. Nah, coba sekarang kita matiin full screen-nya. Terus kita tes ya. Oke, sekarang bisa gerak kiri kanan, dan kalau kita lompat, dia bisa lompat. Tekan spacebar, dia lompat ya. Cuman ini ada problem. Kalau kita pencet spacebar berkali-kali, itu bisa lompat berkali-kali, kayak Flappy Bird. Nah, gimana cara prevent ini? Kita harus deteksi kalau dia lagi di ground. Oke, sekarang gue akan jelasin caranya. Untuk deteksi lagi di ground, gue akan bikin full screen lagi ya, biar enak. Gue akan bikin variabel baru. Misalnya mendarat namanya. Nah, ini gue set jadi boolean. Oke, nah kita perlu event baru nih. Jadi ini kita susun dulu biar rapi. Gue akan bikin event baru di bawah sini. Gue akan add unit ke event, terus gue pilih physics 2D. Nah, gue akan pakai yang namanya on collision stay sama on collision exit. Jadi gue akan add juga yang satu lagi, yaitu adalah on collision exit. 2 dimensi ya dua-duanya ya. Nah, di sini gue mau ambil collider yang kita tabrak kalau lagi mendarat. Jadi kita bisa pakai yang namanya compare tag. Game object compare tag. Nah, di sini kita bisa masukin tagnya apa. Oke, kita kasih tag dulu ya. Lantainya kita kasih tag baru deh. Bikin tag baru. Bikin list tag. Gue kasih nama lantai misalnya. Oke, terus pilih lagi, kita ganti ini ke lantai. Oke, save scene. Nah, di sini gue akan masukin tagnya lantai. Atau kita bisa bikin variabel baru biar rapih ya. Oh, sorry. Misalnya kita kasih nama tag lantai, terus kita kasih tipenya string. Nah, kita ketik aja ini, lantai. Oke, kita tarik ke sini.
Nah, tag lantai kita bisa get nih ya. Jadi kita get aja nilainya, masukin ke tag sini. Kenapa gue jadiin variabel? Karena nanti gue akan bikin di sini gue akan bikin compare tag baru buat exit. Jadi gue coba tambahin aja dulu ya. Compare tag. Nah, terus di sini tagnya gue mau sama. Jadi kita bisa tarik dari variabel ini. Jadi nggak perlu ketik 2 kali. Nah, di sini kita sambung dulu flow-nya. Nah, pada dasarnya pokoknya kalau ini kejadian, ini true, kita mau set mendarat ini jadi true. Jadi kita perlu pakai yang namanya set variable. Kita ketik set variable. Nah, kita pakai yang namanya set graph variable. Kali ini kan graph ya. Nah, di sini kita ambil variabel mendarat, kita set, kita tempel flow-nya. Terus ini kita sambung. Nilainya kita sambung ke yang hijau. Karena ini kan untuk nilai stringnya ya, nilai variabelnya. Kita mau bikin variabel mendarat ini jadi true kalau kita nabrak objek dengan tag lantai. Nih ya, tag lantainya ya. Oke. Kemudian kita perlu set variabelnya lagi. Jadi ketik lagi set variabel. Terus kali ini sama, mendarat juga. Cuman, ini kita sambung ya flow-nya ya. Cuman kita nggak mau ambil ini. Kalau kita nggak mau ambil tagnya kalau true, karena kalau exit, kalau kita exit dari objek yang lantai, ini akan menghasilkan nilai yang true. Kita nggak mau mendaratnya jadi true, kita mau mendaratnya jadi false. Jadi caranya adalah kita output booleannya, terus kita negatifin, negate. Nah ini dibalik nilainya. Jadi artinya apa? Pada saat kita exit, kalau collidernya lantai, ini akan menghasilkan true. Nah kalau true jadi false. Nah kita mau masukin false-nya ini ke mendarat, sehingga nanti kalau dia exit, nilai mendarat akan jadi false. Nanti kita bisa lihat di sini nih. Oke, sekarang coba. Gue belum setup ke jamnya ya, tapi kita play dulu, kita lihat nilai mendaratnya. Sekarang pas mendarat, pas kena lantai, harusnya mendarat ini jadi true. Nah ini kita bisa lihat ya, dia cek ya, mendaratnya true ya. Nah sekarang coba kita angkat pakai editor sini langsung ya, pakai Gizmo kita angkat. Nah begitu kita angkat, lihat. Value-nya jadi false, value-nya mati. Kenapa? Karena yang exit-nya ini jalan dan nilai true-nya dari compare tag-nya itu di-invert atau di-negate dan di-set ke variabel mendarat di bawah sini. Sehingga kalau kena dia true, kalau nggak kena dia false mendaratnya. Kita bisa lihat di sini. Oke, nah sekarang ground detection-nya udah jadi nih. Kita bisa pakai nilainya. Nah, untuk pakai nilai ini ya seperti biasa kita tarik aja. Kita get variable. Nah, kemudian sebelum select ini, kita harus bikin kondisi untuk mengcompare antara boolean ini, boolean get button down, sama booleannya si mendarat, variabel mendarat ini ya. Jadi kita bikin aja gini. Lepas di sini, abis itu nanti kita bisa pakai yang namanya logics. Nah, di logics ada and, or, segala macam. Nah, kita pakai and. And ini untuk jika kedua kondisi true. Jadi kita harus cek kalau mendaratnya true, sama kita pencet lompat di sini. Oke, nah ini gue sambung ke sini ya. Jadi sekarang untuk lompat dia harus mendarat dulu. Kalau lagi di udara dia nggak bisa. Ini kita rapiin aja dulu ya, agak berantakan. Oke, nah sekarang yuk kita coba yuk, bisa nggak dia lompat? Apa double jumpnya ke prevent nggak nih? Oke, bisa lompat, pas di udara nggak bisa lompat tuh. Gue pencet spacebar berkali-kali nggak bisa lompat. Pas mendarat bisa lompat lagi. Oke. Ya, jadi kira-kira kurang lebih kayak gitu. Cara bikin lompat ya di Bolt. Logikanya mirip banget programming sih sebenarnya. Jadi semoga dengan memahami Bolt nanti berani coba coding C# juga. Oke, mungkin segitu dulu tutorialnya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Kalau suka, pencet like buttonnya ya. Untuk membantu algoritma YouTube biar bisa di-share video gue ke orang-orang yang membutuhkan tentang tutorial ini. Dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.